Wang Lin merenung. Semakin lama dia tinggal di dalam tanah roh iblis, segalanya menjadi asing. Pertama adalah lukisan Huang Long. Kemudian dua Mo-Face yang terlihat persis sama. Akhirnya pria besar yang terlihat sangat mirip dengan Ling Tianho. Mata Wang Lin berkedip dan dia bergumam, Alser mengejar kehendak langit. Baginya untuk bersikeras bahwa aku datang ke sini, dia pasti memiliki motif sendiri. Juga, saat aku berada di planet Tianyun, Bai Wei pernah menunjukkan bahwa sebagian besar murid Alser yang berumur 10.000 tahun telah menghilang. Aku tidak tahu tentang hilangnya para senior itu berkaitan dengan tanah roh iblis ini. Wang Lin menyentuh tasnya dan matanya menjadi dingin. Dia berpikir, selama aku cukup kuat, tidak peduli betapa anehnya tempat ini, itu tidak dapat memengaruhi hatiku. Wang Lin memejamkan mata dan jiwa asalnya terus mengukir jejaknya pada iblis yang tersebar. Dia terus mengukir jejak ini lebih dalam ke jiwa iblis, memperkuat kontrolnya. Selain itu, saat suku pemurnian jiwa tumbuh, semakin banyak orang mulai mengolah mantra pemurnian jiwa. Juga, ini adalah medan pertempuran kuno, jadi itu berisi banyak fragmen jiwa. Meskipun sebagian besar dari mereka tersembunyi jauh di bawah tanah, karena semakin banyak orang bergabung dengan suku pemurnian jiwa, orang-orang mulai menggali lubang besar. Berkultivasi di lubang ini menjadi cara unik untuk mengolah mantra pemurnian jiwa. Ini hanya satu metode kultivasi mantra pemurnian jiwa. Metode lain adalah pergi ke negara setan api untuk menyerap jiwa semua prajurit iblis yang mati. Namun hanya orang-orang yang berhasil dalam kultivasi mereka yang memenuhi syarat untuk pergi. Siapapun yang ingin pergi sendiri harus dinilai secara pribadi oleh Ouyang Hua sebelum diberikan izin. Suku pemurnian jiwa tumbuh kuat dengan sangat cepat. Pertumbuhan seperti ini tidak bisa dilihat setiap hari. Suku itu seperti kepompong yang menyerap nutrisi. Begitu kupu-kupu muda terbebas dari kepompong, ia akan bisa mengejutkan 9 negara. Dalam benak anggota suku, menara di tengah adalah tanah suci mereka. Itu adalah sesuatu yang benar-benar tidak dapat dinodai seolah-olah itu adalah tempat para dewa tinggal. Adapun Wang Lin yang tidak keluar dalam 10 tahun, dia adalah leluhur mereka. Setiap hari selain memperkuat jejak pada iblis yang tersebar, ia menciptakan banyak pembatasan yang ia tempatkan pada bendera pembatasan. Dalam 10 tahun terakhir, Wang Lin terus menyimpulkan pembatasan semakin banyak, dan dia perlahan-lahan mendekati 9.999 set pembatasan. Bendera 1 miliar jiwa sudah lama dirilis oleh Wang Lin, dan 100 juta fragmen jiwa menutupi langit di atas suku pemurnian jiwa. Suara fragmen jiwa meratap dapat terdengar sepanjang hari, dan ini menjadi simbol unik dari suku pemurnian jiwa. Wang Lin juga menghabiskan banyak waktu mempelajari 5 segel tentang kereta pembunuh dewa. Ketika Wang Lin hanya di tahap transformasi jiwa, dia hampir tidak bisa melepaskan segel pertama. Sekarang dia berada di tahap ascenden, dia bisa dengan nyaman mengaktifkan segel pertama. Namun ini tidak cukup untuk Wang Lin, dia ingin bisa melepaskan segel kedua. Setelah segel pertama dirilis, kereta pembunuh dewa ini dapat mengancam kultivator transformasi jiwa puncak tahap akhir. Adapun segel kedua, Wang Lin hanya memindai dengan indera ilahi dan yang segera menyebabkan untayan petir muncul. Itu mengejar akal ilahinya dan benar-benar mengikutinya di luar segel. Wang Lin sudah siap, dia mengaktifkan energi celestial di dalam tubuhnya dan mengambil beberapa napas waktu untuk sepenuhnya menghapus petir. Melalui petir, Wang Lin bisa menilai bahwa begitu segel kedua dilepas, binatang buas itu akan menjadi sangat kuat. Juga, kemungkinan segel kedua adalah menyegel kekuatan petir binatang roh. Bisa dikatakan bahwa kereta pembunuh dewa ini berasal dari alam surgawi. Pencipta mengatakan bahwa mereka semua adalah senjata yang sangat kuat. Meskipun nama, pembunuh dewa, tampaknya sombong, setelah menghabiskan ratusan tahun bersamanya, meskipun Wang Lin tidak sepenuhnya percaya pada kekuatannya, ia percaya 30% dari itu. Minat Wang Lin untuk segel kedua ini meningkat pesat saat ia menemukan bahwa binatang itu akan mendapatkan kekuatan petir. Angin, hujan, guntur dan kilat mantra pria tua di bawah menara hitam yang digunakan sangat kuat. Setiap kali Wang Lin memikirkannya, hatinya akan bergetar. Bagian yang paling kuat dari mantra itu adalah kilat hitam. Tanpanya, kekuatan mantra itu akan sangat melemah. Wang Lin yakin membuka segel kedua. Namun setelah menganalisis petir, ia menyadari bahwa begitu ia membuka segel kedua, perangkap binatang itu akan runtuh karena kekuatan binatang itu. Perangkap binatang diberikan kepadanya oleh seorang kultivator kuno di bawah Tusi sebagai jaminan untuk membantu mereka. Item ini sangat membantu Wang Lin dalam beberapa ratus tahun ini, terutama ketika sampai pada kereta pembunuh dewa. Itu memungkinkan Wang Lin masih menggunakan kereta pembunuh dewa saat tingkat kultivasinya tidak cukup tinggi. Tapi sekarang tingkat kultivasi Wang Lin telah meningkat dan lebih banyak segel dibuka, item ini tidak lagi bisa mengendalikan binatang roh. Wang Lin merenung sejenak sebelum dia membuka tasnya dan perangkap binatang terbang di depannya. Gelang itu memiliki simbol kuno dan ukiran binatang buas yang tak terhitung jumlahnya.
Ada juga beberapa retakan halus yang ditinggalkan oleh serangan pertama binatang itu. Melihat perangkap binatang, mata Wang Lin menunjukkan keraguan. Tanpa bantuan perangkap binatang ini, Wang Lin harus menggunakan kekuatannya sendiri untuk sepenuhnya menaklukkan binatang roh. Dia harus mengikuti metode yang ditinggalkan oleh penciptanya untuk menyelesaikan warisan, atau harta ini tidak akan berguna. Wang Lin mengungkapkan tatapan tegas saat ia meraih perangkap binatang buas dan berdiri. Dia menghilang dari dalam menara dan muncul kembali 5.000 km dari suku pemurnian jiwa. Tempat ini adalah dataran dan kosong. Wang Lin melempar gelang itu ke tanah sebelum membentuk segel dan menunjuk ke sana. Gelang itu memancarkan cahaya hitam sebelum berubah menjadi kereta pembunuh dewa. Kereta perang ganas yang tertutup duri muncul dan memancarkan cahaya kuat. Pada saat yang sama waktu roh binatang muncul. Tubuhnya setinggi 1.000 kaki. Mata merahnya menatap tajam ke arah Wang Lin saat itu muncul. Itu mengeluarkan raungan keras yang mengguncang langit dan bumi. Saat meraung, ia menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin biasa saat tangan kanannya dengan santai mendorong ke depan. Seolah-olah tangan raksasa turun dari langit. Setelah raungan terdengar, tubuh besar roh binatang itu ditekan ke tanah. Debu ditendang dan menyebar dalam sebuah cincin, dan seluruh bumi bergetar. Binatang roh itu mengangkat kepalanya dan matanya dipenuhi dengan niat berjuang. Itu mengeluarkan raungan sengit saat menatap Wang Lin dan aura pantang menyerah meledak. Wang Lin dengan tenang menatap roh binatang itu. Dia saat itu tidak bisa bersaing dengan binatang roh ini sama sekali. Namun sekarang dia bisa dengan mudah menekan binatang itu ke titik di mana ia tidak bisa membebaskan diri. Tangan kanannya memegang binatang itu dari kejauhan. Wang Lin menggigit ujung lidahnya, lalu dia mulai perlahan membuat simbol dan simbol darah perlahan terkondensasi. Simbol ini ditinggalkan oleh pencipta kereta pembunuh dewa. Ada total 7 simbol dan begitu ketujuh ditempatkan, itu akan memungkinkan kereta untuk benar-benar mengenali pemilik. Namun 2 dari 7 simbol ini seharusnya digunakan setelah segel keempat dilepaskan. Setelah simbol darah selesai, Wang Lin menjentikannya. Kemudian berubah menjadi sinar cahaya darah dan terbang langsung ke binatang yang berjuang di tanah. Simbol darah jatuh di antara alis binatang itu. Tubuh roh binatang bergetar. Itu mengaum gila dan mulai berjuang. Mata Wang Lin berkedip dan dia mengendurkan tangan kanannya. Saat binatang itu mendapatkan kebebasannya, ia langsung menatap Wang Lin. Itu merilis serangkaian raungan dan sifat pantang menyerah di matanya menjadi lebih kuat. Wang Lin dengan dingin menatap roh binatang dan kemudian membentuk segel. Sebuah cahaya hitam muncul dari segel yang dibuat tangannya dan dia berteriak, "Segel pertama, buka!" Cahaya hitam terbang bersama dengan simbol dan mendarat di binatang roh. Terdengar bunyi berderak dan kemudian aura yang kuat muncul dari tubuhnya. Saat ini binatang roh berdiri. Itu membuka mulutnya yang bisa melahap dunia dan bergegas menuju Wang Lin. Tubuh Wang Lin tidak bergerak saat dia melambaikan tangannya. Ini menciptakan hembusan angin yang terbentuk menjadi telapak tangan dan menabrak binatang itu. Terdengar ledakan keras saat mulut besar binatang itu hancur karena benturan. Binatang itu segera mundur. Saat mundur, tubuhnya berubah menjadi untayan gas hitam yang tersebar ke segala arah dan menuju Wang Lin. Kedua tangan Wang Lin mulai menggambar simbol dan kemudian 2 simbol darah muncul di dalamnya. Pada saat ini hampir semua cahaya hitam memasuki tubuh Wang Lin dan bergegas menuju jiwa asalnya. Wang Lin mengungkapkan cibiran dan ada kilatan cahaya keemasan keluar dari matanya. "Jiwa asal, pergi!" Wang Lin meraung dan matanya redup. Kemudian jiwa asalnya terbang keluar. Roh binatang dipegang lehernya oleh jiwa asalnya. 2 simbol darah dengan cepat terbang dan disambar oleh tangan kiri jiwa asal Wang Lin. Lalu dia menekan kedua simbol di antara alis makhluk roh itu. Tubuh roh binatang bergetar dan kemudian aura yang bahkan lebih kuat bergegas maju. Kali ini secara tak terduga bisa membebaskan diri dari jiwa asal Wang Lin. Jiwa asal Wang Lin kembali ke tubuhnya. Matanya terbuka dan dia melihat binatang itu. Pada saat ini di suatu tempat yang jauh dari Wang Lin, di perbatasan antara negara setan api dan negara setan emas. Tempat ini adalah pegunungan yang luas. Uap racun memenuhi pegunungan ini sepanjang tahun, jadi itu adalah tempat yang tidak dikelola negara iblis. Ada kota putih jauh di dalam uap racun. Agar lebih akurat, itu hanya sebuah kastil yang dikelilingi oleh dinding batu putih setinggi 100 kaki. Bagian dalam kastil mengeluarkan perasaan misterius. Pada saat ini bayangan hitam dengan cepat terbang di dalam uap racun. Saat melayang di udara, bayangan hitam berlutut di atas satu lutut dan dengan hormat berkata, "Salam, leluhur. Saya telah menemukan lokasi Wang Lin yang menghilang dari ibu kota negara setan langit 20 tahun yang lalu." Ada keheningan dari kastil untuk sementara waktu sebelum sebuah suara menakutkan keluar. "Apa tingkat kultivasinya saat ini?" Bayangan hitam sedikit ragu dan berkata, "Bawahan tidak mencari tahu karena tim yang dikirim untuk menangkap orang ini saat itu terbunuh. Jadi tidak ada berita yang dikirim kembali."
Namun bawahan tahu bahwa orang ini telah ditunjuk sebagai utusan iblis kuno. Utusan iblis kuno? Seseorang yang orang tua ini pandangi memang tidak biasa. Kirim 3 unit, bawa juga penjaga surga. Tangkap orang ini hidup-hidup. Bayangan hitam dengan cepat mengangguk dan menghilang. Di dalam kastil, seorang lelaki tua kecil bergumam, jika Wang Lin ini dilatih dengan benar, ia bisa menjadi penjaga surgawi lain bagiku. Tidak peduli seberapa tinggi tingkat kultivasinya, selama dia belum mencapai tahap ascenden, maka penjaga surga dapat menangkapnya tanpa masalah. Mata Wang Lin menatap roh binatang. Setelah simbol darah ketiga tercetak pada binatang roh, itu mengeluarkan aura menakutkan. Tubuh binatang itu bergetar hebat, dan sinar merah di dalam matanya menjadi lebih kuat. Sinar merah itu begitu kuat sehingga memanjang 3 inci dari matanya. Wang Lin dengan tenang menatap binatang itu. Meskipun dia terlihat tenang, matanya berkedip. Giok dengan instruksi melepaskan segel pada binatang itu berbicara tentang ini sebelumnya. Mayoritas kekuatan kereta pembunuh dewa ada dalam roh binatang. Setiap 1 dari 7 segel darah jiwa asal dapat merangsang binatang untuk berevolusi. Jika segel tidak dilepaskan saat simulasi itu mencapai puncaknya, maka roh binatang itu akan meledak dan mati. Namun jika segel dilepaskan lebih awal, evolusi binatang itu akan terganggu dan itu tidak akan mampu mencapai kekuatan puncaknya di masa depan. Sebenarnya tak satu pun dari 3 kereta pembunuh dewa yang digunakan sebelum pembuatnya mati. Menurut rencana aslinya, 3 kereta pembunuh dewa akan menjadi sempurna setelah diaktifkan sekali. Itu sebabnya dia harus melepaskan segel setelah evolusinya mencapai puncaknya. Hanya pada saat itulah kekuatan kereta pembunuh dewa cocok dengan namanya. Menurut rencana asli pembuatnya, dia akan mengumpulkan semua bahan dan kemudian menemukan seseorang di tingkat kaisar surgawi untuk membantu mengaktifkannya untuk pertama kalinya. Ini akan memastikan bahwa tidak akan ada penyesalan dengan kereta perang manapun. Di Batu Giok, ia bahkan mengklaim bahwa bahkan seseorang pada tingkat kaisar surgawi tidak dapat membiarkan kereta perang ketiga diaktifkan dengan sempurna. Roh binatang itu terus menyusut dan aura di dalam tubuhnya menjadi lebih mengerikan. Awalnya ada angin di dataran, tapi sekarang seolah angin tidak berani datang. Langit berangsur-angsur gelap dan tidak lagi jernih seperti sebelumnya. Butir-butir pasir yang tak terhitung jumlahnya bergetar di tanah seolah-olah ada kekuatan misterius yang mengguncang mereka. Mata Wang Lin menyala. Aura binatang roh di depan dia sudah melampaui kekuatan seorang kultivator ascenden tahap awal. Secara bertahap mencapai tahap pertengahan ascenden dan terus meningkat. Setelah beberapa napas, tubuh binatang itu menyusut dari ketinggian 1000 kaki hingga 100 kaki. Namun sinar merah di matanya sekarang hampir 7 kaki dari matanya dan kabut halus mengelilingi matanya. Mata Wang Lin menyipit, lalu tangannya membentuk segel dan cahaya hitam muncul di telapak tangannya. Matanya seperti kilat saat dia menatap binatang roh itu. Tepat pada saat ini sinar merah dari mata binatang itu menghilang. Tiba-tiba, aura destruktif yang kuat dan hampir hiruk-pikuk mulai meningkat di dalam tubuhnya. Peningkatan ini terlalu cepat, seolah-olah ada bola yang menggembung dengan cepat di dalam tubuh binatang itu. Mata Wang Lin dipenuhi dengan deduksi saat dia mengamati binatang itu. Dia menunjuk binatang itu dan berteriak, "Segel kedua, buka." Sinar hitam keluar dan pada saat aura binatang itu mencapai puncaknya, ia mendarat di tubuh binatang itu. Dalam sekejap, binatang itu berhenti gemetar dan aura destruktif stabil di sekitar tubuhnya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan mengaum ke langit. Raungan gemuruh datang dari langit dan sambaran petir turun. Ini bukan pembalasan ilahi, itu diciptakan oleh binatang buas ini. Petir turun dari langit dan mendarat di tubuh roh binatang itu. Baut petir berturut-turut dihubungkan bersama, membentuk garis. Tubuh roh binatang itu dikelilingi dalam bola petir. Itu berdiri, tetapi secara bertahap berbaring dan segera berubah menjadi seperti binatang kilin. Namun itu bukan kilin, tapi binatang buas yang bahkan lebih langka dibanding kilin di alam surgawi, binatang guntur. Tanduk perak perlahan keluar dari kepalanya di bawah pengaruh kilat. Mata Wang Lin mengungkapkan sedikit kekecewaan saat dia melihat tanduk perak. Dia menghela nafas dan kemudian bergerak maju. Saat tangannya melayang, simbol darah keempat selesai. Dia meraih simbol darah dan langsung menuju binatang guntur. Menurut Batu Giok, jika segel kedua pada kereta perang diaktifkan dengan sempurna, tanduk emas akan muncul. Dia segera mendekat ke binatang guntur, diarahkan langsung melalui petir, dan langsung menekan simbol darah di antara alis binatang buas. Waktu yang dia pilih adalah yang disebutkan Giok. Momen saat roh binatang berevolusi menjadi binatang guntur, adalah satu-satunya saat untuk menyegel dalam hidupnya. Momen ini secara khusus ditinggalkan oleh pembuat untuk menempatkan jejak pada binatang itu. Simbol darah tercetak di antara alis binatang itu. Saat mendarat, ada kilatan cahaya keemasan. Wang Lin terkejut, tetapi saat dia melihat lebih dekat, tidak ada lagi cahaya keemasan. Setelah simbol darah keempat dicetak, binatang guntur tidak lagi menatap Wang Lin dengan tatapan bermusuhan. Namun tidak ada kebaikan juga. Setelah melihat Wang Lin, menghilang kembali ke kereta perang pembunuh dewa.
Wang Lin mengulurkan tangan dan kereta perang ditempatkan kembali ke tasnya. Matanya berbinar dan dia berpikir, kilatan emas itu tidak bisa membuat mataku menjadi buruk, tetapi mengapa itu terjadi bahkan jika itu adalah tanduk perak, itu masih cukup kuat untuk berurusan dengan para kultivator ascenden tingkat menengah. Meskipun penduduk asli sini mudah dihadapi, bagaimana setiap kultivator yang telah mencapai tahap pertengahan ascenden lemah? Mereka memiliki mantra yang kuat atau harta yang luar biasa, atau keduanya. Sebagai hasilnya, meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa aku bisa menang melawan kultivator ascenden tahap pertengahan manapun, tidak mungkin mereka bisa membunuhku. Dan jika aku bertemu seorang kultivator ascenden tahap tengah dengan mantra dan harta yang lebih lemah dari milikku, aku akan bisa membunuh mereka. Adapun kultivator ascenden tahap akhir, terlalu sulit. Wang Lin menghela nafas. Entah itu Zukwezi atau pria tua berjubah hitam itu, keduanya telah mencapai tahap akhir ascenden. Bahkan jika aku menggunakan binatang guntur, aku khawatir aku tidak akan bisa melawan kekuatan kultivator ascenden tahap akhir. Untungnya aku memiliki energi pedang Ling Tianho, jadi jika saya benar-benar menemukan satu, saya tidak perlu takut. Wang Lin maju selangkah dan teleport kembali ke menara. Alasan mengapa kultivator ascenden tahap akhir begitu kuat adalah karena mereka sudah di akhir langkah pertama. Terutama tahap akhir kultivator ascenden, mereka dapat dianggap sebagai puncak dari langkah pertama. Hanya orang-orang dengan tingkat kultivasi yang sama yang bisa menandingi mereka dalam pertempuran. Mereka bukan orang-orang di tingkat pertengahan kultivator ascenden bisa menolak sama sekali, yaitu, kecuali mereka memiliki harta yang sangat menentang surga, seperti energi pedang Ling Tianho atau jiwa keempat dari bendera jiwa 1 miliar jiwa. Bahkan kemudian, jiwa keempat itu masih ditangkap oleh Zukwezi dan Guru Duntian mati. Dahulu lelaki tua di bawah menara iblis itu mengatakan bahwa angin, hujan, guntur dan kilat adalah mantera yang paling lemah. Itu seharusnya tidak salah. Wang Lin duduk dalam posisi lotus di menara saat dia merenungkan. Jika aku memiliki lebih dari 1 juta untai energi pembantaian, bendera jiwa 1 miliar jiwa, kereta pembunuh dewa dan sungai neraka, apakah aku bisa mengalahkan kultivator ascenden tahap akhir? Wang Lin merenung, tidak percaya diri. Namun dengan energi pedang Ling Tianho, jika seorang kultivator ascenden tahap akhir memprovokasi Lu, aku tidak akan punya pilihan selain menggunakan salah satu energi pedang. Mata Wang Lin dingin. Sekarang aku harus memperbaiki 3 pedang yang aku dapatkan dari 12 pedang dengan benar. Ketiga pedang ini terbuang sia-sia di pemilik sebelumnya. Saya pernah mempelajarinya sekali sebelumnya, dan sepertinya ada kemampuan lain yang tersembunyi di dalamnya. Namun kemampuan ini membutuhkan serangan gabungan untuk mengaktifkan. Wang Lin membuka tasnya dan 3 pedang dari Moyang, Zisu dan Haizu keluar. Ketiga pedang ini memancarkan aura spiritual ganas. Wang Lin memuntahkan seteguk energi asal yang berubah menjadi kabut hijau yang mengelilingi 3 pedang. Dia kemudian menutup matanya dan berkonsentrasi untuk memperbaikinya. Dalam sekejap mata, 3 bulan berlalu. Pada hari ini beberapa sinar cahaya muncul di langit yang berjarak 50.000 km dari suku pemurnian jiwa. Target mereka jelas adalah suku pemurnian jiwa. Di antara orang-orang ini ada satu orang yang mengenakan pakaian emas yang memancarkan cahaya keemasan. Orang ini tidak terlihat tua dan wajahnya memberi kesan kesombongan. Ada satu orang yang mengikutinya. Orang ini adalah seorang pemuda yang mengenakan pakaian seputih salju. Dia tampan, tetapi wajahnya saat ini dipenuhi dengan kepahitan. Dia melihat suku pemurnian jiwa dengan ragu tersembunyi di matanya. Pria berpakaian emas menatap pemuda itu dan mendengus dingin. Apa yang kamu pikirkan, San Yunshan? Pemuda berjubah putih adalah orang yang datang ke tanah roh iblis bersama Wang Lin. Master Sekte Junior dari Sekte Xuanyuan, San Yunshan. Saat dia memasuki tanah roh iblis, dia memiliki beberapa penatua tingkat kultivasi tinggi yang melindunginya. Namun sekarang dia sendirian. Setelah mendengar kata-kata pria berpakaian emas itu, tubuh San Yunshan bergetar dan dia dengan hormat berkata, "Tuan, bawahan ini." Sebelum dia selesai, pria berpakaian emas memotongnya dan dengan dingin mendengus. Tidak perlu dijelaskan. Karena Anda bergabung dengan serikat kultivasi saya, Anda harus mematuhi semua perintah. Jika bukan karena aku memberikan wajah kakakmu, apakah kamu pikir kamu akan menjadi bagian dari kesempatan yang baik untuk mendapatkan prestasi, seperti menangkap Wang Lin? San Yunshan tetap diam dan mengangguk. Dia berpikir pada dirinya sendiri, aku tidak tahu apakah Wang Lin di suku pemurnian jiwa ini dan Wang Lin dari Sekte Nasib Surgawi adalah orang yang sama. Aku terlalu banyak berpikir, tidak mungkin mereka adalah orang yang sama. Leluhur bahkan sengaja mengirim penjaga surga untuk menangkap Wang Lin ini. Tidak ada bahaya dalam perjalanan ini, tetapi Anda harus berhati-hati dan tidak membiarkan Wang Lin melarikan diri. Setelah pria berpakaian emas selesai berbicara, pandangannya beralih ke pria parubaya berpakaian hitam di belakang kelompok. Pria ini biasa-biasa saja dan ekspresinya tenang selama ini. Seolah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa menyebabkan ekspresinya berubah. Sederetan riak halus perlahan menyebar dari tubuhnya, dan sepertinya menyatu dengan lingkungan.
auranya hampir sepenuhnya menghilang. Kultivator biasa tidak akan bisa mendeteksi keberadaannya sama sekali. Untuk dapat melebur dengan langit dan bumi dan menyatu dengan kekosongan berarti bahwa kultivasi orang ini telah mencapai tahap awal ascenden. Namun kultivasi ascenden orang ini agak aneh, tidak ada energi asal di dalam jiwa asal orang ini. Wang Lin sedang duduk dalam posisi lotus di dalam menara, dia tiba-tiba membuka matanya. Semburan cahaya terang terlepas dari matanya. "Sisan, kita punya tamu. Bawa mereka ke sini."